Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak. Oke, terima kasih sudah merespon saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 materi bahasa Indonesia, pertemuan bab pertama yaitu tentang teks negosiasi. Nah, hari ini kita akan belajar, kalau minggu lalu ya kita belajar tentang pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Nah, hari ini kita mengidentifikasi kalimat persuasif. Saya ulangi, kalimat persuasif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat persuasif? Sebentar. Oke, saya bacakan dulu. Kita telah memahami bahwa negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Saya ulangi, mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Untuk mencapai kesepakatan itu diperlukan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat. Ciri bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu mengajak, membujuk, merayu, mungkin saja menggombal sehingga mempengaruhi pihak lain. Jadi saya ulangi, persuasif itu mengajak, mempengaruhi, bisa saja menggombal sehingga pihak lain terpengaruh dengan ajakan kita. Nah, di sini ada contoh yang ini sudah itu ada seorang ayah yang menyuruh anaknya sekolah di SMK, tapi si anak maunya di SMA. Ini ada, ayah, tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Nah, ini seorang anak merayu ayahnya supaya dia tetap sekolah di SMA, bukan di SMK. Bagaimana cara membujuknya? Ya, ayah, tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Jadi, dia menggunakan bahasa yang santun. Terus, demikian pun ayah menjawabnya, ya sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam, kamu pikirkan lagi ya. Oke, jadi intinya, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berusaha, kalimat yang mengajak, ya, yang merayu, ya, mungkin menggombal kita atau mengiming-iming kita sehingga kita ikut apa maunya yang mengeluarkan kata-kata. Contoh, ini ada. Dalam kutipan di atas, si anak menggunakan kalimat persuasif. Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita ini. Dia membujuk ayahnya bahwa kalau dia tetap sekolah di SMA, dia mudah meraih cita-citanya. Apa makna yang tersirat dalam kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Oke, kalau di buku itu sedikit sekali, yang lengkapnya itu ada di Classroom. Saya perlihatkan dulu di Classroom ya. IPS 3, materinya pertemuan ke-8. Nah, ini kelihatan tidak? Fatir, kelihatan tidak ini di layarnya? Kelihatan, Pak. Oke. Negosiasi dilakukan dengan cara persuasi, bujukan.
Sehingga dalam teks negosiasi terdapat kalimat persuasif. Dalam teks negosiasi, kalimat ini diperlukan untuk mencapai tujuan kesepakatan. Ya, mungkin kamu yang punya pacar, mungkin pernah kamu membujuk pacar kamu, ya, sehingga nanti malam yang kita makannya di Sari Laut saja, biar lebih irit. Ya. Oke. Ini tadi ya contoh anak dengan ayah. Nah, bahasa yang santun itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan antara lain tolong. Ya. Tolong tapi dia mengajak. Contoh, saya kasih kalimatnya. Seperti setiap saya akhiri pertemuan, tolong Adelia Rahmayani, Fatir, Naya, Alia, supaya minggu depan tetap hadir dalam pertemuan bahasa Indonesia yang lewat aplikasi Zoom. Itu saya minta tolong, tapi mengajak kamu, merayu kamu supaya tetap belajar. Contoh lain, bisa saya minta tolong yang hadir di sini kiranya datang sebentar sore ke sekolah untuk membersihkan kelas bersama. Menggunakan bahasa yang santun. Yang hadir di sini, tolong sebentar sore datang ke sekolah membersihkan kelas bersama. Meminta tolong, merayu secara halus. Coba kalau langsung ke, woi, datang nanti sore ke sekolah, nah itu tidak santun. Ada lagi? Silahkan. Silahkan memilih mangganya. Ya. Tapi jangan yang besar-besar. Karena kalau memilih yang besar-besar, nanti saya rugi. Ya, itu bahasanya. Terjadi kesepakatan. Oke, lanjut. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat tentang silahkan yang merayu? Oke, ada? Oke, saya kasih lagi contohnya. Ya, supaya kamu ikut ajakan saya. Buku atau map plastik sebagai tempat latihan bahasa Indonesia, prakteknya itu ya, sudah saya simpan di meja saya di SMA 2 Sidrap. Silahkan datang ke sekolah untuk mengambilnya. Ya, itu menunjukkan kesopanan dalam berbahasa. Kemudian cobalah. Ada yang bisa memberikan ini, cobalah. Misalnya kamu duduk di dekat pacarmu. Coba kamu gombal pacarmu, kamu rayu pacarmu. Halo, ada yang mendengar suara saya? Ada yang mendengar suara saya? Asia, Naya, Alia? Ada yang mendengar suara saya? Ada, Pak. Kira menerangkan saja, enggak? Tidak ada yang perhatikan. Oke, saya kasih contohnya lagi. Ya, kamu mengajak pacar kamu untuk mengerti keadaanmu. Ya, cobalah mengerti saya. Untuk saat ini
keuangan saya belum bisa membelikan kamu HP. Ya. Ini pacarnya minta digantikan HP-nya. Tapi dengan bahasa yang santun, cobalah mengerti sayang. Untuk saat ini saya belum mampu membelikan kamu HP. Tapi kalau bahasa kasarnya, ya, kalau kamu tidak mau mengerti, lebih baik kita putus. Jadi saya ulangi, cobalah mengerti sayang. Ya. Kalau kamu juga minta uang sama orang tuamu, cobalah mengerti dulu nak. Ya. Bapak belum punya uang sekarang. Ya, kalau kamu tunduk mengiyakan, oke, berarti kamu ikut digombal, ya, ikut diajak untuk belum minta uang dulu. Kita percayalah padaku, ya, percayalah padaku. Suatu saat nanti saya akan membelikan kamu sebuah mobil mewah. Wah, langsung jatuh cinta. Berarti kamu berhasil merayu seseorang. Jadi intinya itu persuasif. Saya ulangi, persuasif itu mengajak orang lain. Nah, karena dia dalam negosiasi berarti mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau kamu berpidato, berceramah, berkhutbah, bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa persuasif. Misalnya kita berkhutbah di masjid. Karena kapan kita berkhutbah itu berarti kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, mempengaruhi orang lain. Ya. Hadirin hadirat yang saya hormati, salatlah tepat pada waktunya. Berarti kita mengajak orang lain untuk salat. Kita secara persuasif. Sama halnya dengan yang belum tuntas nilainya. Tolong datang ke sekolah untuk menuntaskan nilainya. Berarti saya mengajak. Nah, kemudian kita pindah ke bolehkah? Nah, bolehkah? Ya, misalnya saya ke sekolah duduk bersama dengan Munawir. Kebetulan HP saya, bukan HP, pulpen saya tidak bawa dari rumah. Saya tanya Munawir, bagaimana supaya Munawir ini terbujuk, kasihan sama saya. Munawir, bolehkah saya meminjam pulpen ini atau pulpenmu? Ya, secara tidak langsung Munawir mungkin terenyuh. Bolehkah? Coba langsung, pinjam dulu pulpennya. Wah, dengan suasana dan bahasa yang kurang santun, ya bisa saja membuat Munawir tidak mau meminjamkan. Nah, jadi gunakanlah bahasa yang santun untuk mencapai kesepakatan, terutama dalam bernegosiasi. Negosiasi tujuannya untuk mencapai kesepakatan. Bisa dimengerti? Kalau tidak, tolong bilang tidak. Kalau bisa dimengerti tentang kalimat persuasi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi persuasif itu mengajak atau membujuk. Kalau ada laki-laki pintar sekali mak gombal perempuan, berarti kalimat persuasifnya itu bagus. Ya. Nah, kamu juga yang perempuan jangan gampang terbujuk dengan kalimat persuasif laki-laki. Nah, yang nanti sore kamu bisa keluar tidak? Kemana? Ya, dengan bujuk rayunya, ya, kita ke Parepare. Kebetulan ada teman yang mengajak duduk santai atau nongkrong di pinggir pantai, kamu bisa ikut tidak? Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat persuasif, membujuk, mengajak supaya orang lain ikut ajakan kita.
Pernahkah kalian dibujuk oleh seseorang? Halo? Halo? Ya, Pak. Kalau kita anak-anak itu gampang sekali dibujuk. Minta dibelikan itu, karena tidak dibelikan langsung ngambek. Maka keluarlah kalimat persuasif orang tua kita. Nanti saya belikan nak ya, sampai di rumah. Ya, ibu tidak bawa dompet, sampai di rumah maki, ternyata tidak belikan karena kita sudah lupa, karena masih anak-anak gampang lupa. Oke, ini ada contohnya. Lipia bisa baca ini? Silakan. Silakan. Bersiap, Fatir. Lipia silakan dibaca. Tapi semua teman Roni punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang sehat. Makna yang Rani ketinggalan jauh dengan teman-teman. Oke, lanjut Fatir. Oke, Fatir audionya bermasalah. Oke, silakan Fatir. Yang mana? Tak hanya itu ya. Ini. Tak hanya itu ya. Rani iri sama teman-teman. Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Makna yang tersirat. Rani yang paling kesulitan menyelesaikan tugas sekolah karena ketiadaan HP. Oke. Saya lanjutkan. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengupload tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak. Bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Makna yang tersirat di situ, banyak keuntungan yang diperoleh jika menggunakan atau memiliki HP. Nanti ini ada video ya, tolong disimak. Ini videonya. Ada mini classroom, nanti saya kirim di WA juga. Oke, saya simpulkan materi kita hari ini. Materi kita ini adalah tentang kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berusaha membujuk, merayu ya, orang lain agar ikut apa yang kita mau. Contohnya dalam teks negosiasi, ya, dalam berpidato. Karena berpidato itu mengajak orang mengikuti kita apa yang akan kita lakukan. Berceramah. Nah, tentunya dengan tujuan kesepakatan kalau untuk negosiasi. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Oke, silahkan nyalakan videonya. Ya, kalau tidak mau kasih lihat mukanya saya tidak masalah sih. Yang penting nyalakan saja kan kelihatan namanya. Biar tergampang SC-nya. Adelia Asia. Oke, sudah. Ini bukunya sudah diambil ya? Belum? Buku latihannya? Halo? Belum, Pak. Warna apa bukunya? Hijau. Oh, hijau sudah ada yang ambil. Ya, sudah ada di temanmu. Saya lupa, ada di saya catat. Abi. Hah? Ada mungkin sama Abi, Pak. Ya, ada sama Abi, sorry, betul, Abi Mursid. Oke, silahkan ambil di Abi Mursid. Kalau tidak ada lagi yang ada lagi yang mau bertanya?
Karena saya di sekolah ini. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-8 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.